Ah, dalam sesi sebelumnya, kita sudah melihat bidang ilmu teknik itu menggunakan kekuatan alam untuk bekerja memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan cara sistematis pembuatan logos-logos baru, dan kita memerlukan bahasa yang lebih universal ya, lintas disiplin, dan itu bisa kita dapatkan dalam konsep sistem, khususnya sistem pemrosesan sinyal. Pada bagian kedua ini, kita modelkan rancang bangun sebagai sistem, sehingga kita melakukan apa yang kita sebut rekayasa sistem. Tujuan kita adalah mengembangkan konsep rekayasa cerdas ya, lewat dua hal. Satu itu abstraksi. Abstraksi itu apa? Deskripsi kode dari entitas yang konkret. Jadi deskripsi kode model dari entitas yang konkret ya. Dan yang kedua, virtualisasi. Virtualisasi ini membuat model komputasi dari entitas yang konkret. Jadi kita melakukan abstraksi dan virtualisasi dari rancang bangun. Nah, di sini rancang bangun terutama logosnya dimodelkan dengan sistem, kemudian materi energi informasi kita modelkan sebagai sinyal, demikian juga kendali kerja kita modelkan sebagai sinyal. Saya menyelesaikan S1 tahun 1987, kemudian menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung pada tahun yang sama di Laboratorium Sinyal dan Sistem. Lalu tahun 1990, saya dikirim belajar ke University of Manitoba di Kanada, di mana saya menamatkan S2, S3 masing-masing pada tahun 92 dan 96. Di sana itu saya menekuni rekayasa sistem digital signal processing DSP untuk sinyal multimedia, sinyal ucapan ya, citra dan video. Apa yang saya temukan di sana sebetulnya konsep sinyal dan sistem itu abstraksi yang efektif ya pada berbagai persoalan yang berbeda domain. Mari kita mulai proses abstraksi rancang bangun dengan merumuskan sinyal dan sistem. Nah, sistem itu adalah sebuah kumpulan unsur-unsur berserta relasi antar unsur yang memiliki batas yang jelas di sebuah lingkungan. Itu definisi dari sistemnya. Nah, sistem itu kita sebut terbuka bila kondisi sistem dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem yang terbuka mempertukarkan sinyal, energi, materi, informasi dengan lingkungannya, dan kita akan menggunakan sistem ini sebagai logos dari rancang bangun, deskripsi logosnya ya. Dengan formulasi formal seperti ini, sistem jadi abstraksi rancang bangun dari berbagai disiplin. Di teknik elektro, kita mengenalnya dengan nama sistem pemrosesan sinyal, lengkap dengan sinyal input dan sinyal output. Nah, untuk transform energi kita modelkan dengan gelombang kompleks eksponensial, E pangkat minus ST. Sedangkan untuk informasi, kita modelkan sebagai memori kompleks, Z pangkat minus N. Sebuah sinyal bisa dideskripsikan dengan berbagai representasi untuk menolong memahami sinyal ya. Secara umum, sinyal yang sama kita bisa representasikan ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama berbentuk pernyataan umum, berbentuk kalimat ucapan secara umum. Kuadran kedua berbentuk aljabar, ekspresi simbolik aljabar. Kuadran ketiga itu geometri ya, dalam ruang berkoordinat yang presisi, gambar yang ada koordinat presisi. Baru yang kuadran keempat itu bersifat ilustratif, ya berbentuk gambar visual yang relatif bebas. Kalau sinyal bisa seperti itu, sistem juga bisa direpresentasikan dengan cara yang sama. Di kuadran 1, pernyataan umum, kuadran 2 aljabar, kuadran ketiga geometri, kuadran keempat ilustratif. Nah, kita belajar bagaimana menangani kompleksitas itu dengan mengurai apa yang kompleks itu sinyal atau sistem ke dalam komponen relasinya yang menurut struktur hierarki atau deret hierarki yang sama. Jadi ada struktur, ada hierarki. Kemudian ada deret dalam hierarki yang sama ya. Nah, di pembelajaran sinyal dan sistem juga kita belajar berbagai platform ya, termasuk diantaranya tuh analisa Fourier.
Ini membantu kita mengurai getaran itu ke dalam gelombang-gelombang yang teratur seperti sinusoid yang kita lihat ini. Nah, kita membicarakan sinyal dan sistem dalam 3 mode besar ya. Indrawi, bahasa, dan artifisial. Indrawi itu sinyal adalah stimulus atau gaya, sedangkan sistem adalah materi atau entitas. Keduanya baik sinyal mau sistem bisa ditunjukkan oleh panca indera. Berarti ini deskripsi di kuadran pertama ya. Nah, di mode bahasa, sinyal dan sistem definisikan secara matematis dan grafikal. Jadi ini ada di kuadran 2 dan 3 tadi. Kemudian artifisial, sinyal dan sistem adalah data atau program komputasi atau besaran elektromagnetik atau rangkaian listrik atau elektronik. Entitas ada yang indrawi, hardware bisa kita tunjuk, ada yang bersifat software bahasa yang ada di pikiran kita ya penjelasannya. Ini berarti bicara di kuadran 4. Kita ambil contoh deskripsi indrawi ya di kuadran 1. Sistem pemeriksaan sinyal ini bisa dilihat seperti gambar yang ada ini. Ada entitas pembicara di sebelah kanan dan entitas pendengar di sebelah kiri, sedang bercakap-cakap. Pembicara di sebelah kanan mengubah pesan dalam pikirannya ke dalam bentuk getaran molekul udara atau vibrasi akustik yang merambat menuju pendengaran pria di sebelah kiri yang kemudian menangkap pesannya. Jadi mereka tidak boleh berdiri terlalu jauh karena ada batas maksimum perambatan vibrasi udara ya. Mode indrawi ini bisa menunjukkan fenomena yang terjadi, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa demikian, mengapa jaraknya itu terbatas. Sehingga rekayasa sulit dilakukan di atas perspektif ini. Tapi kasus ini kalau kita pindah ke perspektif bahasa, kawasan 2 dan 3, kuadran 2 dan 3, sinyal sistem memberi gambaran yang lain. Ya. Vibrasi tadi itu ditangkap sebagai sinyal, gelombang yang bisa diuraikan, didistribusikan oleh deret Fourier analisis ke dalam gelombang-gelombang sinusoidal atau kadang-kadang disebut juga eksponensial kompleks pada frekuensi-frekuensi tertentu. Yang distribusi amplitudanya disebut spektrum frekuensi. Nah, saudara-saudara, sinusoidal inilah yang merambat melalui medium. Frekuensi ini yang menentukan berapa jauh sinyal merambat bergantung dari medium. Jadi kita lihat bahwa dengan deret Fourier atau analisa Fourier, kita bisa menjelaskan bahwa ada berbagai medium dengan sifat perambatannya ya. Kalau mediumnya akustik, paling-paling maksimal 180 meter dalam kondisi tertentu. Kalau dia gelombang listrik, lewat local loop, teknologi telepon local loop, dari sentral paling jauh 6 km. Dan kita kalau menggunakan high frequency elektromagnetik, HF, dia bisa mencapai 3.000 km dengan bantuan-pantulan ionosfer. Semua itu dijelaskan dengan perambatan sinusoidal menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi kalau kita ada masalah komunikasi, proses rekayasanya itu menjadi relatif sederhana di atas platform atau mode bahasa ini. Misalnya ada seorang pembicara yang tadi itu ingin berkomunikasi dengan yang di sebelah kiri, tapi lokasi mereka berjauhan. Pembicara ada di kantornya, sedangkan yang mendengarnya itu ada di rumahnya berjarak ribuan kilometer misalnya ya. Nah, solusi pengeras suara jelas tidak bisa karena tidak bisa mencapai ribuan kilometer. Kedua, tidak ada privacy pembicaraan mereka dan tentu saja sangat terganggu ya orang-orang yang mendengar suara berdentuman begitu. Kita pakai kabel listrik juga tidak cukup, baterainya kurang kuat, hanya bisa 6 km ya dengan teknik local loop. Beruntung kita tahu bahwa ada realitas elektromagnetik, ruang elektromagnetik baik di kantornya maupun di kediaman penerimanya ya. Jadi konsep logosnya menjadi sederhana. Kita mengubah getaran akustik tadi itu menjadi gelombang listrik, dan gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik, lalu merambat ribuan kilometer itu, tiba di penerima, kemudian prosesnya itu dibalik.
dari gelombang elektromagnetik yang dia terima diubah menjadi listrik, kemudian listrik diubah menjadi akustik, sehingga ucapan itu tiba di pendengaran dari pendengarnya ya. Jadi konsep rancang bangun sekarang menyangkut 4 konteks lingkungan ya, sumber energi. Satu akustik, kedua listrik, kemudian saya duga harus ada elektronik di tengahnya, kemudian elektromagnetik. Logika kerja atau logos menjadi relatif sederhana, sinyal merambat melalui berbagai sistem dengan proses encoder di pengirim dan proses decoder di penerima. Realisasi dari logos ini adalah perspektif dari artificial ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita membentuk logos generik untuk sistem pemrosesan sinyal. Setiap sistem pemrosesan sinyal datang dari turunan atau logos generik berbentuk siklus sebagai berikut. Ada 5 elemen utama, pertama intaking, lalu encoding, decoding, exhausting, dan buffering. Sinyal dari pengirim di lingkungan masuk melalui intaking, lalu diproses untuk decoding menjadi coded value. Lalu diproses decoding menjadi sinyal yang diperlukan oleh penerima. Exhausting itu mengirimkan sinyal untuk bekerja pada penerima ya. Dengan siklus ini diputar, demikian siklus ini berputar dengan buffer memegang peran sentral, sehingga informasi statusnya itu harus selalu kita pantau. Logos generik ini bisa kita gunakan menjelaskan rancang bangun sebelumnya bila kita gambarkan secara tabular ya, tabel dari kiri ke kanan, intake, encoder, internal, decoder, beban, dan kendali kerja. Misalnya kasus penggergajian itu sawmill ya. Intake-nya adalah kincir angin, encoder adalah poros, internal adalah roda gigi gearbox, decoder lengan ayun, beban, gergaji itu sendiri, dan kendali adalah transmission box-nya. Untuk amplifier, intake baterai VCC, tersebut torrent tadi itu, kemudian encodernya itu adalah VL tambah VCE dan VRE, kerannya. Kemudian ada internal, itu arus IC, aliran air keran, kemudian decoder VL, beban VO, kendali IB atau VI sebagai klep keran. Nah, untuk yang radio, intake-nya tenaga listrik, encoder, amplifier, dan modulator HF, internal gelombang HF, decoder, demodulator HF, kemudian dan amplifier, kemudian beban speaker, kendali mikrofon. Nah, itu tentang abstraksi ya. Sekarang tentang virtualisasi, yaitu penggunaan platform komputasi untuk memodelkan rancang bangun kita, terutama dalam perspektif bahasa dan perspektif artifisial. Kita sudah terbiasa dengan deskripsi perangkat keras dan perangkat lunak ya. Ini menolong sekali. Perangkat keras dari sistem pemrosesan sinyal itu adalah prosesor digital yang lengkap dengan core, memori, logic I/O, dan yang sangat penting adalah mix signal. Prosesor DSP ini dirancang untuk mentransformasi sinyal dengan kencang dari sinyal masuk dari analog to digital diproses oleh DSP core dan dikeluarkan oleh DAC, digital analog converter. Terlebih, hal ini didukung oleh arsitektur komputasi yang mempercepat komputasi sinyal seperti multiply accumulate yang bisa kita lakukan dalam satu clock per sampel. Jadi, kita bisa menulis software untuk menginstruksikan DSP prosesor melakukan berbagai transformasi sinyal seperti control, compression, hingga filtering. Proses rekayasa akhirnya memiliki 2 jalur paralel ya. Satu untuk hardware, satu lagi untuk software. Jadi ada 2 moda lingkungan rekayasa SPS ini, sistem pemrosesan sinyal, moda keras dan moda lunak. Tapi ini tidak cukup. Selain perangkat keras dan perangkat lunak, kita juga memerlukan perangkat cair dan perangkat uap atau gas. Nah, apa itu? Untuk jelasnya kita lihat suatu contoh rekayasa SPS
di mana 4 moda logos harus kita temukan. Dalam sebuah kasus nyata yang dihadapi rekayasawan, dibutuhkan suatu perangkat telepon via satelit. Nah, problemnya, ketidakpastian saluran membatasi komunikasi ucapan digital melalui saluran elektromagnetik, karena ia membutuhkan bandwidth atau pita lebar lebar pita yang besar ya. Padahal bandwidth saluran sangat terbatas, langka sehingga mahal. Solusinya adalah sistem digital signal processing atau DSP yang bisa memampatkan ucapan dari pita lebar menjadi pita sempit. Dalam contoh yang akan kita lihat ini ada 3 perspektif sinyal sistem ya. Indrawi, bahasa, dan artifisial, serta 4 mode lingkungan sistem pemrosesan sinyal, mode keras, lunak, cair, dan gas. Kita akan lihat mereka in action. Pertama, spesifikasi kinerja. Pertama, laju bit sinyal ucapan untuk bekerja di bawah 13 kilobit per second. Penurunan jumlah bit ini tidak boleh menurunkan kualitas ucapan sampai di bawah 10 dB signal to noise ratio. Delay total tidak boleh juga melebihi 500 milisecond. Kemudian implementasi diharapkan tidak melebihi 1 chip. Kita mulai dengan memilih prosesor mana yang akan mengeksekusi tulisan kode kita. Dalam hal ini kita memilih prosesor TMS 320C5409 dari Texas Instruments yang mampu memproses 160 MIPS, million instruction per second, dengan 36 kW memori internal. Nah, kita menggunakan virtualisasi, menggunakan semacam word processing-nya dalam bahasa MATLAB atau C untuk menulis solusinya sehingga bisa diimplementasikan menjadi prototip. Sekarang masalah pertama ya dalam spesifikasi, kita lihat bahwa ucapan digital butuh laju 64 kilobit per second, sedangkan saluran hanya mampu melakukan 13 kilobit per second. Berarti tugas pertama prosesor ini harus membuang 80% dari data digital atau sampel suara, yang sebenarnya tugas yang mudah, tapi menjadi susah karena kualitas sinyal di penerima itu diukur dengan signal to ratio harus dijaga di atas 10 dB. Jadi rekayasawan harus menulis program encoder dan decoder kompresi. Nah, bagaimana caranya? Kita harus kembali ke perspektif indrawi. Ucapan itu bukan sembarangan bunyi ya. Maka kita pergi ke fisiologi manusia untuk mencari tahu bagaimana manusia menghasilkan ucapan, suara ucapan ya. Khususnya bunyi ucapan fonem setiap 30 milisecond, di mana udara dipompakan eksitasi oleh paru-paru melalui pita suara, pitch, lalu diperkuat oleh rongga resonansi menjadi gelombang akustik yang keluar dari mulut. Saat kita mendengar, gelombang akustik ini menggetarkan gendang telinga, sehingga sinyal ucapan itu ditangkap oleh saraf dalam apa yang disebut rumah keong, dan pesan kemudian bisa rekonstruksi di otak. Nah, pengetahuan kita itu kita bawa ini, kita tulis dalam perspektif bahasa ya, di kita kode. Maka insinyur membuat sistem penghasil bunyi dengan logo sebagai berikut. Ada kode eksitasi, ada kode pitch, ada kode resonansi yang disebut LPC, Linear Predictive Coding, yang digunakan oleh sebuah sistem pembangkit fonem. Untuk setiap 30 milisecond pembangkitan fonem ini, data-data kode tadi itu diupdate dengan 158 bit untuk satu standar yang kita sebut E-self. Kalau 158 bit setiap 30 milisecond, maka kita butuh 5,4 kilobit per second. Nah, ini bagus ya, karena memenuhi syarat 13 kilobit per second itu. Jadi kita sudah menemukan logos decoder. Logos ini bersifat cair. Mengapa? Karena kita bisa langsung menggantinya dengan standar yang lain kalau kita mau. Misalnya dengan standar MP-MLQ, kita akan beroperasi pada 6,3 kilobit per second.
Sekarang, bagaimana dengan sistem untuk mendengar ucapan dan menghasilkan kode yang sesuai? Kita lakukan itu secara open loop dan closed loop ya. Open loop itu kita lakukan dengan linear prediction untuk memprediksi LPC, menghasilkan kode resonansi tadi itu. Kemudian secara closed loop kita mencari kode eksitasi dan pitch yang terbaik dari alfabet yang ada. Dengan cara demikian kita sudah ketemu logos encoder. Tinggal pertanyaannya apakah kualitasnya itu masih di atas 10 dB per 10 dB dari signal to noise ratio. Jadi untuk itu kita tuliskan algoritma untuk decoder dan encoder ke dalam semacam word processor ya, yang disebut Integrated Development Environment IDE, khusus untuk prosesor yang kita pilih ini. Di sini kita menggunakan logika software, perangkat lunak ya. Nah, ini benefit dari virtualisasi. Karena kita juga bisa menulis kode yang serupa, fungsi yang serupa di atas MATLAB dan Simulink untuk memverifikasi kandungan frekuensinya. Kita sekarang bisa mengeksekusi software ini di atas IDE. Lalu kita ambil konten standar ya, speech samples untuk menguji kualitasnya. Konten ini menggunakan logos UAP, pengertian UAP karena mewakili percakapan, jadi isinya bisa apa saja. Nah, kita memilih menggunakan standar komunikasi untuk Department of Defense ya, militer, namanya Diagnostic Acceptability Measure DAM-9. Dari hasil eksekusi IDE kita bisa verifikasi bahwa DSP berhasil merekonstruksi sinyal dengan gelombang yang sangat mirip seperti kita lihat ini ya. Spektrum frekuensinya disebut juga Forman, juga sangat mendekati aslinya. Dengan pengujian standar DAM9 ini, kita ukur SNR-nya yang tercapai adalah 11,52 untuk ASELP, dan kalau kita ganti dengan MPMLQ, dia menghasilkan 12,72. Nah, ini kita berhasil ya, karena standar syarat yang dibutuhkan tadi di atas 10 dB. Jadi kita sudah dapat spesifikasi pertama dan spesifikasi kedua. Sekarang kita lihat masalah berikutnya untuk memenuhi spesifikasi ketiga dan keempat. Di sini, IDE melaporkan bahwa MIPS yang diperlukan 2055 MIPS, dan ini besar sekali ya, 2055. Kita ingat, kita hanya punya 160 MIPS, berarti diperlukan 15 prosesor untuk mengeksekusi kode ini. Ini melebihi batas prosesor yang kita pilih, jadi kita harus membuang 93% kode software. Hasilnya harus sama. Nah, kita pergi ke logika hardware. Solusinya adalah menggunakan, kita sebut kosakata atau instruction set dari DSP yang lebih spesifik, lebih efektif ya. Dengan kita mempelajari internal arsitekturnya, kita tahu bahwa kita belum maksimal memanfaatkan kecanggihan bahasa dari DSP ini. Kosakata kita baru kosakata ini kita manfaatkan untuk mempercepat proses dan meringkas ukuran kode. Berkat virtualisasi, proses optimasi kita lakukan secara iteratif sampai hasil yang memuaskan kita bisa peroleh. Pada saat kita berhenti proses iterasi, kita sudah mencapai 59,3 MIPS. Ini bukan saja masuk dalam satu chip, bahkan untuk 160 MIPS chip, kita bisa memproses sekaligus 2 proses sekaligus. Nah, kita bisa hitung juga delay yang dibutuhkan total, hasilnya 369 milisecond, dan masih di bawah ambang batas 500 milisecond. Baik, jadi sekarang menjadi jelas ya, bahwa virtualisasi rekayasa rancang bangun ini yang memungkinkan kita menangani kompleksitas desain yang kita lihat tadi itu ya. Tapi jelas ini juga membutuhkan logos 4 mode. Kita perlu logos keras, perangkat keras, cair, lunak, cair, dan gas. Masing-masing untuk perangkat keras, perangkat lunas, ilmu, dan juga sampel konten. Jadi logos hardware untuk DSP itu ada
logos hardware-nya itu ada DSP prosesor, logos lunaknya itu fungsi compression, fungsi cairnya, perangkat cairnya itu kode standar ya, ASELP tadi, dan konten adalah DAM9 test samples. Nah, sebagai ringkasan, pemanfaatan virtualisasi sebagai platform mencari logos dari sistem pemrosesan sinyal itu sebagai berikut. Rekayasawan memiliki repositori logos generik yang kemudian dievolusikan menjadi logos fungsional, lalu menjadi sistem arsitektural, dan akhirnya menjadi sistem yang realistik. Logos menjadi semacam makhluk hidup yang bisa berkawin silang dan beranak pinak dengan berbagai sistem yang lain. Sebagai contoh, logos dari iPhone atau smartphone Android memiliki nenek moyang logos telepon, komputer, televisi, modem, dan handy-talkie. Kemudian rekayasawan sistem pemrosesan sinyal menggunakan cara virtual prototyping untuk menuntunnya mengembangkan sistem under construction lengkap dengan referensi input dan output. Ini summary lingkungan dari sistem pemrosesan sinyal. Pertama, fisik atau hard. Kedua, bahasa atau soft. Ketiga, pengetahuan atau liquid. Dan keempat, nilai atau vapor atau gas ya. Sedangkan logos generiknya itu sederhana. Intake itu sampel suara, encoder itu compression, internalnya itu adalah speech terkompresi, coded speech, decoder itu dekompresi, kemudian beban itu sampel suara. Kendalinya itu adalah mode operasi. Jadi saudara-saudara, dengan abstraksi sinyal dan sistem serta virtualisasi, rancang bangun ini bisa menjadi cerdas. Problem yang dihadapi adalah kompleksitas dan sesuatu yang impossible sebetulnya tanpa ilmu ya. Ini problem yang sangat tinggi, berat, sehingga logos monodisiplin tidak bisa melakukannya. Kita memerlukan logos komputasi hardware software untuk menangani kompleksitas melalui virtualisasi. Tapi ini pun masih kurang. Dibutuhkan logos ilmu pengetahuan yang saya sebut perangkat cair dan logos nilai atau gas. Nah, pada sesi berikutnya kita akan mengembangkan logos sistem cerdas yang melampaui sistem pemrosesan sinyal.